Karena membaca Al-Fatihah itu dalam Syafi'iyah bagian dari rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Makanya dalam salat berjamaah imam diminta memberikan jeda kepada makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah paling minimal 3 ayat. Batasan 3 ayat ini ditetapkan oleh para ulama karena jumlah ayat paling sedikit dalam Al-Quran itu 3 ayat di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya seorang imam walaupun membaca ayat, kalaupun cuma 1 ayat dan panjangnya serupa sama dengan 3 ayat di Al-Kautsar ini, maka dinilai sah cukup. Ya, misal membaca Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai ujungnya walaupun cuma seayat itu sah hukumnya. Ya benar gitu, karena senilai dengan apa yang tadi dianggap sah. Karena itu Al-Fatihah, kalaupun kita mau mengejar untuk membacanya misalnya, dan kita ingin bacakan itu dalam salat, maka imam memberikan jeda. Bisa 2 caranya. 1, memberikan jeda setiap bacaan ayatnya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebentar, makmum mengikuti. Artinya, ada jeda sedikit, walaupun mungkin 1 detik atau 2 detik. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas? Baik, ada imam yang bacanya hadar. Hadar itu bacaan cepat dengan kondisi tertentu. Dia ada hadar, yang ada mutawasit, ada tiwal. Hadar itu bacaan cepat tapi tajwidnya terpenuhi semua. Jadi kan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dua, termasuk mad alif disukun. Ya mutawasit jadi 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian tiwal itu 3 detik, 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa 6. Tapi setiap jedanya diberikan jeda 1-2 detik supaya makmum bisa mengikuti itu sampai waladhdallin. Jelas? Nah, ada imam yang baca hadar kadang menyatukan ya ayat 1, kedua, ketiga, keempat, bacanya wisal, nyambung. Ya, misal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai waladhdallin. Maka setelah waladhdallin dia berikan jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda dulu sebentar. Ya, 3 detik, 4 detik, mau membaca. Ketika diduga sudah sampai Ar-Rahmanir-Rahim 3 ayat, baru masuk surah Yasin. Bikin makmum dulu ya, merasakan kenikmatan sholat. Allahu Akbar. Tarawih itu ya. Maka boleh jadi husnudzan dia mungkin sedang baca Al-Fatihah pada saat itu karena tak sempat mengikuti bacaan imam yang membacakan ayat per ayat. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wajib membaca Fatihah baik itu seorang imam, makmum atau sholat sendiri. Khususnya sholat sendiri dan imam wajib sempurna Fatihahnya. Adapun bagi makmum, asalkan dia sempat berdiri dengan imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi jika dia berdirinya tidak sempat membaca Fatihah, imam keburu rukuk, tidak wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Contoh, imam sudah membaca surat Qul Huwallahu Ahad, mau rukuk kan? Tentunya kita baru masuk ke jamaah, Allahu Akbar, baru akbar, imam rukuk, ikut rukuk, Anda tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Anda tidak punya waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik, tapi rata-rata makmum kan ikut dari awal. Berarti selagi Anda ikut awal dari jamaah, dari imam, bersama imam, maka Anda wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kapan yang tepat membaca surat Al-Fatihah? Bukan di saat imam membaca Fatihah. Sebab sebagian ulama mengatakan bareng atau mendahului imam dalam Fatihah makruh. Jadi yang paling tepat adalah Anda membaca surat Al-Fatihah setelah imam. Setelah imam membaca surat. Baik, setelah imam baca surat,
kamu dianjurkan mendengar. Loh, kapan saya membaca Fatihah? Maka para ulama menjelaskan, imam dalam mazhab Syafi'i beda dengan Hanafi, maka disunnahkan bagi seorang imam setelah waladhdallin amin beri kesempatan sejenak makmum agar bisa membaca surat Al-Fatihah. Baru setelah itu Anda membaca surat, jadi Anda membaca surat Al-Fatihah sempurna didengar makmum. Setelah itu Anda memberikan sejenak waktu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai Anda membaca surat, maka di saat itu imam pun bisa mendengar, makmum pun bisa sempurna mendengarkan surah ini. Maka biasanya kalau Anda melihat orang waladhdallin amin, lalu bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan, ini adalah disunnahkan memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata imamnya setelah waladhdallin amin langsung baca surat, ya tetap sah, nggak ada masalah. Dan makmum tetap makmum membaca, jadi makmumnya nggak usah denger. Kenapa? Makmumnya punya kesibukan sendiri. Kalau rumahmu kebakar, jangan ngurusi rumah tetangga yang kebakar, selamatkan dulu dirimu, kan gitu. Jadi kalau kamu punya kewajiban, dahulukan kewajibanmu yang ada urusannya dengan dirimu sendiri. Jadi kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Jangan sok berhujah, tapi kan kita disuruh mendengar Quran. Terus ya, mendengar Quran kan diperintahkan, tapi urusanmu kan dengan orang lain. Tapi ada urusan dengan dirimu sendiri, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka bacalah Fatihah biarpun imam membaca surat. Jadi betul dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunnahkan setelah waladhdallin amin imam memberi kesempatan sejenak bagi makmum saktah, diam sesaat, diam sejenak. Kemudian masalah, tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh. Jadi waladhdallin amin langsung. Di situ masalah perbedaan kewajiban baca Fatihah, ada masalahnya di belakangnya. Bagi mereka enggak Fatihah pun enggak ada masalah, tetap sah. Ini kan perbedaan. Makanya karena perbedaan hukum, caranya pun juga berbeda.